tuh gini kayak, Pril dengerin dah lagu ini, lucu kali kalau kita duet. Oke, deal. Nggak nyampe semenit lo lihat jamnya gue bilang oke deal sama lo nawarin gue tuh nggak nyampe semenit, tau gak lo? Lo kayak buat yang nggak percaya langsung aja ke Instagramnya Prilly. Prilly kemarin sempat nge-post itu hasil chatan kita di mana tuh Iya, sebenarnya bocoran data. deal-dealan kita tuh nggak nyampe semenit, kayak langsung yuk lagi Iya, yuk gitu. yuk lagi nggak ada tuh ngomongin kontrak, nggak ada ngomongin apapun itu nggak ada. Pokoknya tiba-tiba oke deal, terus tiba-tiba cek schedule mana yang kosong buat kita rekaman, udah. Banget banget, dan gue senangnya adalah kita bener-bener akhirnya bisa merealisasikan mimpi kita dari lagu yang pertama tak bisa bersama. Kan orang-orang bilang kayak lanjut lagi nggak sih nih duetnya, lanjut lagi nggak sih, terus kita pada kayak lanjut gak ya gitu gak sih. Dan kita nggak Terus ada rencana apa-apa juga kan untuk lanjut gitu. enggak, tapi yang kerennya gitu ya, kita somehow bisa bikin ini kayak jadi trilogi gitu. Iya, dari Tak Bisa Bersama, terus apalagi keimpulsifan gue sama Mas Andi Rianto juga, yang tiba-tiba ceritanya kok sama gitu. Terus ada adegan dari video klip Tak Bisa Bersama juga kan. Terus Betul. tiba-tiba ini Ketulusan Cintaku, yang nanti Lah, besok kejutan apa lagi nih di video klipnya. gue sih ngerasa orang-orang sih harus ini sih, harus benar-benar prepare untuk besok nonton video klipnya, karena hari ini kan lagunya Sumpah. udah tayang di mana-mana, udah banyak banget yang ngetek-ngetek kita juga kan. Video klipnya ini sih yang gue nggak sabar banget kalau semuanya nih lagi nonton nih IG live kita. Dan harus siapin mental sih sedikit ya, karena ada kejutan gitu, ada special performance. Special guest yang akan hadir. Special guest hadir. Kayak Tak Bisa Bersama special guestnya orang-orang akhirnya kita udah tahu sekarang itu ada reveal, ada Jeffrey Nicole di ujung-ujung, kita nggak pernah reveal itu dari awal. Yeah. Jadi buat lo semuanya siap-siapin diri aja deh gitu. Kalau di Tak Bisa Bersama special guestnya Jeffrey Nicole yang orang nggak sangka, ini kayaknya orang juga lebih nggak sangka deh. Ini iya, ada yang bisa nebak gak kira-kira di sini special appearance siapa? Gue pingin baca-baca sih. Kalau misalnya ada, gue diem. Iya, coba ada yang bisa nebak gak siapa kira-kira yang akan besok ngasih kejutan di dalam video klip Ketulusan Cintaku? Gue sih kayak mind blown gitu loh, ngerti gak? Apalagi pas gila, kita sih menurut gue kita syuting video klipnya tuh kan kayak main ya, kayak ketawa-ketawa doang, tapi lihat shot-shotnya dan transisi segala macem itu gue ngerasa kayak aduh bikin kaget banget sih menurut gue. Ada yang bilang tuh videonya Reza Rahadian bukan. Ada yang bilang juga Ibu Negara bukan. Ada yang nulis juga tuh Indah Murdika Aliando bukan. Pokoknya kalian harus nonton sih besok gitu ya. Tapi gue mau nanya deh sama lo, Ketulusan Cintaku versi lo tuh apa? Ini kan secara yang nulis lagunya kan, gue kan ikutan nulis juga ya di lagu ini kan sebenarnya. Jadi kayak bener-bener, ya by the way, bener tuh katanya Kaprilly burem. Ya lo agak burem deh, lo wifi hotel lo agak lumayan kurang. Serius, di gue jelas banget loh. Iya, kalau di lo ya pasti lo jelas, orang-orang yang nonton gak jelas. Sumpah demi apa? Mendingan pakai wifi hotel apa nggak usah pakai wifi? Oke, gue bentar. Nggak apa-apa, lama juga nggak apa-apa. Kita mau nungguin lo. Iya. Masih gak? Masih gak? Nih. Bentar, lagi loading nih, Lo lagi ganti ya? Iya, udah nih. Gue udah LTE nih. Ya, masih... better ya? Oke. Better. Apa tadi lo bilang apa? Oh, Ketulusan Cinta ya? Gue sih, ya, itu benar-benar menurut gue level cinta lo paling tinggi adalah saat lo bisa ikhlas kan, saat lo bisa merelakan orang lain itu bahagia walaupun nggak bareng lo gitu. Dimana kan kadang ya cinta itu kan nggak selalu selamanya kayak di film gitu yang kayak semuanya happy ending gitu. Ada cinta orang yang kayak ya gue pernah ngerasain, lo pun juga gue yakin ada banget lagi gitu orang-orang yang kayaknya kita tuh pingin bareng-bareng gitu, tapi emang ternyata kenyataannya ada variabel-variabel yang bikin kita nggak bisa bareng gitu. Dan ya dulu sih mungkin cinta kita tuh maunya owning orang itu ya, kayak
kalau gue cinta sama lu harus sama gue gitu. Tapi makin dewasa gue semakin menyadari bahwa ya kalau lo emang cinta sama orang itu dan memang nggak bisa ya you have to let her go gitu. By the way, ini gue masih buram ya? Iya, gue kira cuman kayak kelakuan lo doang yang buram, tapi ternyata muka lo juga buram di sini. Kenapa sih? Gue padahal udah penuh banget loh sinyalnya. Lu daerah mana sih? Lu di hotel Di gitu? Jogja Mungkin ini. enggak Di kayaknya ini hotel deh, loh padahal. kayaknya dinding hotel lu tebel, ngerti nggak? Gue tuh bener-bener dari lokasi gue pulang lah ke hotel untuk live ini. Bener, gue tadi kayak walaupun agak macet dikit ya. Apa? Buka jendela, ngaruh gak sih buka jendela? Siti. Jangan membuat gue terlihat lebih bodoh, ngerti gak sih? Coba Siti buka jendela nggak kira-kira? Bodoh gitu di live ini, tolong. Kalau gue ini nggak kayak buram nggak muka gue? Ya, lo jernih banget, ganteng banget lo. Mantep. Siti beneran buka jendela dong. Bener. Coba sih, gue cek dari handphone kamu deh. Aduh, katanya usap dulu kan kameranya tuh. Atau gue live dulu bentar, terus gue masuk lagi ya. Boleh. Oke. Nanti gue akan undang lagi. Nah, sambil nungguin Prilly, gue pingin tahu dong di sini siapa yang udah pada dengerin lagu Keputusan Cintaku, karena hari ini bener-bener kita dedikasiin untuk semua digital platform. Jadi buat teman-teman yang belum dengerin, kayaknya lo pengguna apapun kayaknya udah bisa didengar sih, mau lo di YouTube Music, di Joox, di Spotify, Apple Music, Reso, TikTok juga udah ada. Jadi lo semuanya kalau mau belum dengerin, please do dengerin karena ini lagu yang lumayan sangat amat personal buat both gua dan Prilly gitu. Aduh, gue bener-bener gak sabar banget sih lo semuanya nonton video klipnya, karena gua aja yang gue syuting gitu ya, gue syutingnya tuh lumayan agak sedikit berkaca-kaca gitu. Prilly banjir. Ya Prilly lagi. Kemarin dia juga udah sempat kayak ngasih lihat, gue udah ngasih lihat gue nangis, nyokap gue nangis kan. Nah dia juga kemarin ngasih lihat dirinya waktu pertama kali preview tuh nangis juga. Jadi ya kita lihat ya senangis apa teman-teman semuanya besok waktu nonton video klipnya. Gue akan rilis insya Allah jam 5 sore di YouTube channel gue, so stay tune. Subscribe dulu, jangan lupa nyalain loncengnya. Dan ini Prilly kira-kira masih buram apa enggak? Lo masih buram gak guys? Jujur masih lagi. Jujur masih, tapi mending gak sih? Ya mending sih, mau gue bisa dengar suara lu jelas gitu loh. Kenapa sih? Ya udah sabar, nggak apa-apa. Fit, gue tuh udah 40 menit jalan dari lokasi ke hotel ya demi live ini. Ya gimana ya, gue mau ngirimin kuota juga gue bingung. Enak aja lo, sinyal gue penuh. Oh, sinyal lu penuh. Ya mungkin daerah situ pakai wifi bisa, pakai wifi lebih jelek sih. Coba lagi. Iya. Nah kan udah, wah ini blurnya ngaco nih barusan nih kayak. Masih gak sih? Suara lu. Ini udah belum? Gimana netizen? Bantuin jawab dong, yang di komen. Masih tuh katanya semua orang pada bilang masih, di gua pun lu masih buram sih. Coba pakai wifi City, gua akan coba pakai wifi City. Oke. Kita sih hargain ikhtiarnya aja, kita bisa tungguin jelas aja. Ganteng banget sih, kenapa? Apa rahasianya? Aku nggak bisa. Lu dasar belum? Udah. Ayo. Kenapa ya? Nggak bisa aku. Karena ini nggak bisa mengaktifkan hotspot. City wifi juga nggak bisa lagi. Coba kamu jangan pakai wifi hotel, Ti. Jadi kita jangan berbagi wifi. Duh, ini sumpah nih, ini perkara blur ini bisa 15 menit sendiri, ngerti nggak? Oh ya, maaf guys. Tapi lo dengar suara gue jelas kan, yang penting? Jelas. Terus ada yang ya. bilang tuh, katanya sayang nggak kelihatan cantiknya. Menurut gue sih cantik juga sih, ini blur-blur gini. Aduh. Tadi kita habis cerita soal Tulisan Cintaku, versi gua. Ya. Nah, versi lu gimana, Pril? Sebenarnya hampir sama sih. Menurut gua Ketulusan Cinta tuh kayak cinta platonis ya bahasanya. Platonis. Kayak kita cinta sama orang tapi kita udah
menghilangkan ego di mana kita mau memiliki orang itu sepenuhnya gitu. Dan biasanya tuh keputusan berdua, kayak misalnya, oke, gue cinta sama lo, tapi lo you can do whatever you want, lo boleh ngapain aja terserah gitu. Terus tapi gue tetap cinta sama lo dan gue tetap ada buat lo gitu. Kapanpun lo butuh gue ada gitu. Itu ketulusan cinta buat gue sih. Dan gue berarti kan dan gue bisa begitu. Ya. Dan gue juga sama, gue bisa kayak gitu. Dan berarti kita berdua tuh kan tim yang kemarin kita sempat nanya tuh, Pril, tim yang mengikhlaskan aja orang tuh bahagia bersamanya, atau kita tim yang berusaha karena cinta harus bersama. Berarti kita tuh tim ketiga sebenarnya. Kita tuh berusaha, tapi saat tidak bisa bersama lagi, udah kita ikhlasin dia bahagia sendiri gitu. Tapi ada usahanya dulu. Mungkin karena gue ngerasanya kenapa ya, gue kadang juga suka bertanya ke diri gue, kok gue bisa ya cinta sama orang tapi gue nggak apa-apa gitu kalau nggak milikin orang itu, dan kalau ngeliat dia sama cewek lain gue nggak apa-apa, yang penting dia bahagia sama cewek itu. Kok gue bisa ya kayak gitu? Terus setelah gue telaah lagi, mungkin because I'm not a needy person, maksudnya gue kan independen banget gitu, maksudnya udah biasa ngerjain semuanya sendiri dan segala macam gitu. Jadi gue nggak menggantungkan diri gue ke orang lain gitu. Jadi di saat orang yang gue cinta nggak ada buat gue nggak apa-apa gitu. Gue nggak masalah kalau orang yang gue cinta nggak ada buat gue gitu. Cuma mungkin ada kali sedikit-sedikit keinginan gue pengen diperhatiin sama dia, tapi cukup diperhatiin aja tanpa gue milikin dia, itu menurut gue udah more than enough gitu. Wah, gue sih nggak waktu untuk itu, gue butuh waktu banyak. Gitu. Karena it's so weird for me, karena gue cewek kan, aneh banget. Biasanya cewek yang pengen minta kejelasan, cewek yang minta dimiliki gitu ya. Tapi kalau gue, kalau tuh cowok nggak mau milikin gue dan tuh cowok pengen main-main dulu, serah dia deh gitu. Karena kan biasanya cowok menurut gue mainnya lebih lama daripada cewek. Maksudnya bandelnya cowok tuh lebih lama daripada cewek kan. Jadi gue tuh nggak bandel loh. Apa tuh bandel? Apa tuh bandel ya? Vidi soleha. Bentar lagi gue pakai jilbab ibu besba nih, bentar lagi nih kayak. Iya, jadi gue ngerasa kayak maksudnya cowok kan pengen main-mainnya lebih lama daripada cewek ya menurut gue gitu. Jadi kalau misalnya ada cowok yang deketin gue, kalau lo mau main-main dulu serah gitu, gue akan tetap di sini, I'm not going anywhere as long as I love you gitu. Gue gak akan kemana-mana walaupun gue gak milikin lo seutuhnya gitu. Lo mau main-main sama cewek-cewek mana dulu ya terserah juga, gak apa-apa gitu. Gue bisa kayak gitu, aneh kan? Mungkin lo tuh belum nemuin orang yang bener-bener lo pingin aja, ya nggak? Nggak juga sih, karena menurut gue cinta gue itu lebih dari sekedar pengen milikin orang itu. Karena menurut gue milikin orang itu cinta campur obsesi juga, obsesi pengen milikin gitu, obsesi pengen dia satu-satunya buat gue. Tapi kalau gue tuh gue tulus aja cinta gitu, gue udah cinta tulus, yang penting lo happy deh gitu. Itu sih butuh proses pendewasaan yang luar biasa ya buat gue untuk bisa mencapai level ketulusan cinta segitunya. Karena buat gue sih itu it's not easy sih, especially mungkin buat orang-orang yang mungkin kayak gue yang Aries gitu, yang agak lumayan yuk megang bisa gitu ya, berjuang yuk untuk dapetin yuk, sampai bener-bener nggak bisa baru kayak you know what, I have to let you go man, I have to let you go gitu. Gue nggak akan let go that person. Maksudnya gue nggak akan mencoba untuk menahan cinta gue as long as that person nggak toxic buat gue. Jadi misalnya gue cinta nih sama nih orang, terus nih orang nggak toxic buat gue, dia tetap ngasih gue kasih sayang, tetap ngasih gue perhatian walaupun kita sama-sama tidak memiliki gitu ya. Gue akan terus bertahan sama dia, nggak akan kemana-mana gue. Tapi kalau misalnya dia udah mulai toxic, ya gue akan menahan cinta gue gitu. Jangan sampai gue cinta sama toxic buat gue gitu. Gue mau nangis barusan karena gue ngerasa ini kan sebenarnya cerita gue tapi udah lama sebenarnya. The reason kenapa gue akhirnya bisa mengikhlaskan akhirnya gue udah ya lah gue adalah karena waktu itu toxic sekali akhirnya. Toxic banget kan. Kalau dulu gue tuh cinta harus milikin dulu gue. Dan itu rasanya nggak enak banget menurut gue, karena di saat rasa cinta gue tercampur sama obsesi di mana gue pengen milikin orang itu sepenuhnya, gue akan cemburuan terus. Dan gue akan ngerasa nggak dihargain terus gitu. Dia kemana dikit, gue ngerasanya kayak, kok dia gini sih? Terus kan gue pol-polan banget kan kalau bucin. Di saat gue bucin sama dia, terus dia nggak ngasih bucin yang sama, gue akan kecewa gitu. Banyak kecewanya. Frekuensi bucinnya harus sama ya kalau lo ya. Kalau gue kasih A, ya lo kasih A juga. Exactly. Makanya sekarang gue udah di titik dimana
kalau gue cinta sama orang, gue akan membuang jauh-jauh obsesi gue untuk memiliki orang itu gitu. It's okay orang itu mau ngapain aja, yang penting gue tahu dia sayang sama gue juga sebenarnya, ngerti gak sih? Kayak gue sayang sama lo nih, lo sayang sama gue, tapi supaya nggak ada yang stres dari kita berdua, nggak ada ego yang lebih tinggi atau gimana, kita nggak usah milikin deh, lo terserah mau ngapain, gue mau ngapain, tapi I love you ya, and you love me too gitu. Nih, si Heriandi Santi juga komen di bawah, katanya nyantai aja Pria, lu masih muda, perjalananmu masih panjang, nanti kalau udah waktunya pasti datang pangeranmu. Amin. Amin, amin. Amin, 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 amin. Tapi lu pengen gak sih, sometimes kalau lo cinta sama orang tetap pengen ada di in relationship juga sebenarnya gitu. Iya, akhirnya gue dapetin itu sekarang gitu. Maksudku ternyata dulu kan gue percaya kalau gue cinta sama satu orang kayaknya itu aja yang gue cintain gitu. Kayak capability of love ternyata masing-masing orang itu gue rasa kayak tuh bisa gitu untuk bisa lagi gitu. Dulu tuh pertama kali gue jatuh cinta yang ini dan kayak saat nggak jadi gue pikir kayak gue udah nyerah deh sama cinta karena gue rasa kayak gue udah ngerasain jatuh cinta ya sama satu orang gitu. Tapi ternyata as time goes by, terus kayak waktu makin berjalan, luka-luka yang lama sudah pulih mungkin dan udah lumayan kayak gue bisa lebih dewasa dan kebetulan ketemu lagi sama orang yang ternyata lebih gitu dan alhamdulillahnya gue sampai sekarang masih sama dia gitu ya. Gue sih ngerasa ya memang cinta tuh butuh proses ternyata dan ya gue bersyukur gue bisa ada di posisi yang benar-benar gue ngerasa I'm very lucky now gitu. Gue pengen sih kayak gitu. Sometimes di saat gue yang kayak misalnya kan jadi cewek mandiri kan juga capek ya. Sometimes we want a man untuk kayak take our responsibility away a little bit gitu kan. Kayak gue pengen ada pasangan yang bisa meringankan beban gue juga gitu. Kayak aduh kalau misalnya nelen semuanya sendiri kan juga capek ya. Sometimes gue juga pengen dipupuk dan pengen juga ada orang yang bisa kayak sini bagi gue. Next time gue ketemu lo kalau kita udah pop gue pupuk ya. Kita swab dulu, ntar gue kayak PCR dulu. PCR dulu baru kayak udah Pril, it's okay gitu. Tapi di momen ini sometimes gue juga pengen, I think I want to be in official relationship yang dimana gue bisa bener-bener stay sama satu orang gitu. Siapapun cowok yang lagi ngikutin Prilly, kalau misal lagi ada di live ini tuh udah dikasih sinyal terkuat. Mau tuh dia jadi official relationship tuh. Tolong, gue kan baru ngomong ya, jangan terlalu dipromoin gitu, tolong. Gue baru ngomong nih. Tolong netizen yang lagi ngerekam nih Instastory, tolong direkam bagian itunya aja, katanya Prilly ready untuk in an official relationship. Tag ke orangnya. Gue nggak ngomong, lu tuh terlalu melebih-lebihkan tau gak? Gue bilang, gue harap banget dia lagi nonton lagi nih, nggak ada kerjaan, nonton aja, coba ayo nah, gue bilang nggak, soalnya gue juga ngerti kan, gue kan pacaran yang bener-bener pacaran tuh kayak palingan 2 kali gitu kan, tapi kan yang deket come and go tuh lumayan banyak gitu ya, come and go dan gue tuh udah enek tau gak, gue udah enek dideketin sama cowok terus ganti lagi. Gue males gonta-ganti gebetan gitu, bukan gonta-ganti pacar ya, karena belum ada yang official juga gitu. Nah jadi di saat gue lagi kayak ini gak blur? Iya. Ada keajaiban apa nih? Gak tau, mungkin saat lu bilang lu udah ready untuk official relationship, sinyal langsung baik sama lo. Iya, jadi kayak gue tuh udah capek gonta-ganti cowok yang deketin gue gitu loh, kayak ya nggak jadi ganti lagi, ya nggak jadi ganti lagi. Gue udah malas mulai dari nol, terus malas kayak pendekatan gitu, enek kan, kayak apa sih gitu. Jadi kalau misalnya gue ada dan misalnya cocok buat gue dan ternyata dia emang bener-bener he's the one, cocok, kalau bisa jangan ganti-ganti lagi deh gitu. Kayak lo kan pacaran 5 tahun gitu. Ya, oke. Ya berarti sekarang tadi lo kan udah ngelas dari awal lagi. Berarti ini akan memulai sesuatu sama orang yang sebenarnya udah pernah dong? Atau udah kenal lama dong?
Enggak, udah pernah juga sih. Pokoknya siapapun itu misalnya deket sama gue nih sekarang. Kalau bisa tolong dong ya Tuhan cocok gitu loh, ngerti gak sih? Amin. Amin. Ngerti Kan nggak? lu tau Amin. cerita-cerita gue, tiba-tiba kayak, ya Fit, nggak cocok nih Fit, ya kan? Iya. Kayak, ya Fit, ya gagal maning gitu gue. Jadi gue kayak, apa nih gitu, capek, males. Iya. Gue cuman kayak akan mengiyakan aja, takutnya kalau gue ngomong lagi kayak ada yang keluar. Kayak, Apa? Gak apa-apa, tapi nggak balik lagi kayak ke lagu sih. Menurut gue lagu ini bener-bener kayak nge-portray yang tadi kita berdua bilang sih sebenarnya, bahwa cinta tak harus memiliki, tak harus menyentuhmu. Kayak intinya ya kita akan biarkan orang itu bahagia walaupun nggak di samping kita gitu. So I think this song will really apa namanya bakal banyak banget yang relate sama lagu ini buat orang-orang yang mungkin punya uh, kecintaan sama satu orang yang emang ternyata out of reach aja gitu. Ya nggak sih? Ini kenapa blur lagi, Pril, by the way? tuh kan, kenapa sih? Gue, gimana ya caranya biar gue nggak blur ya? Nggak apa-apa. Kita kan juga di sini kan, menurut gue nggak akan lama-lama juga. Maksudnya, tapi di sini lo mau nyampein sesuatu nggak nih untuk kayak hari ini kita rilis, besok akan ada video klip tayang juga gitu. Setiap orang tuh punya versinya masing-masing soal ketulusan cinta ya. Kayak kita nggak bisa bener-bener bilang cinta yang tulus kayak gini loh. Karena ada yang cinta tulusnya emang harus memiliki karena mungkin dia ngerasa ya Yeah. kalau gue cinta gue harus protect nih orang, gue harus milikin dia. Ada juga yang tulus cintanya ya udah nggak apa-apa deh gue nggak milikin, yang penting dia bahagia. Maksudnya we have kayak banyak kepala banyak pendapat tentang ketulusan cinta, nggak bisa disamain gitu. Kayak Yeah. mungkin ketulusan cinta adalah kalau gue udah bener-bener nikah, itu berarti cintanya tulus karena udah janji sama Tuhan atau apa gitu. Ada yang cintanya tulus nggak usah ada ikatan apapun gitu. Apapun Yeah. itu, gue harap orang yang ngedenger lagu kita yang udah rilis hari ini di semua digital platform dan besok akan bisa nonton video klipnya kita, Ih, gak sabar. bisa yang namanya tahu bahwa cinta itu sama dengan ikhlas sih menurut gue. Iya, benar. Cinta itu sama dengan ikhlas gitu. Iya, di saat kita bisa ikhlasin apapun gitu. Nggak harus ikhlasin dia pergi sama yang lain, nggak harus. Tapi ikhlasin dia. Misalnya kalau udah suami istri, ikhlasin suami gue untuk jalanin hobinya misalnya. Ikhlasin istri gue untuk bekerja misalnya. Walaupun itu sebenarnya nggak cocok sama ego gue gitu. Atau kalau pacaran, ikhlasin pacar gue untuk bisa berkembang, bertumbuh, nggak usah gue larang-larang, nggak usah gue posesifin. Atau kalau orang yang nggak bisa milikin, misalnya cinta sama orang yang udah punya komitmen sama orang lain, ya udah gue ikhlasin orang itu menjalani komitmennya, gue nggak mau ganggu-ganggu, yang penting tuh orang bahagia gitu kan. Dan semoga yang dengerin lagu kita bisa lebih ikhlas sama perasaan cinta yang dia punya dan bisa menemukan kata tulus dengan menemukan makna dari kata tulus itu sendiri. Ih, indah banget. Gue ngerasa gue udah harus ngomong apa-apa lagi gitu. Selain kayak semuanya, jangan lupa untuk dengerin. Ya? Iya, kayak udah merangkum semua. Rasanya lo kalau misalnya lagi di grup SMA gitu ya, ada grup project itu lo udah kayak kesimpulan semua lo ambil. Udah kayak kita cuma kayak, itu Pak Guru sama. Project itu lo udah kayak kesimpulan semua lo ambil. Udah kayak kita cuma kayak, project itu lu udah kayak kesimpulan semua lu ambil, udah kayak kita cuma kayak itu Pak Guru sama dari rilis sampai hari di apa namanya Instagram yang mentionnya tuh nggak cuman kayak dengerin lagu, tapi kayak mereka tuh kayak bagi cerita mereka juga tuh buat gue tuh luar biasa banget. Thank you so much for doing it. I really hope that you will love the music video which will be released tomorrow at 5 p.m. on my YouTube channel. Gue, gila, barusan ngomong kayak YouTuber on my YouTube channel. YouTubers banget kamu. YouTubers banget. Nah, beneran kayak gue lagu ini akan sangat amat lebih komplit lagi saat kalian semua melihat makna
secara visual itu yang kita mau ungkapin tuh apa sih sebenarnya gitu. Itu aja sih dari gue sih sebenarnya, Pril. Gitu. Yes. Pokoknya sama-sama Ya. saling mendoakan semoga kita berdua bisa mendapatkan cinta yang tulus. Amin, amin, amin. Amin. Dan netizen yang udah sedih-sedih curhat-curhat di Instagram, semoga kalian bisa mendapatkan cinta yang tulus juga dan bisa mencintai dengan tulus. Amin. Dan nanti malam kita jam 7 juga kayaknya akan nge-post satu lagi teaser sebelum kita rilis music video besok, right? Ada teaser lagi. Gue be right back, gue nangis dulu ya guys. Iya. Pokoknya gue sih akan melihat kayak Prilly akan ada apa lagi nih teaser dari Prilly ya, dari gue juga ada apa lagi. Pokoknya tungguin aja dan kasih tahu teman-teman kalian semuanya yang belum pada dengar, please do listen to Ketulusan Cintaku, semuanya udah di digital streaming platforms dimanapun. Tag kita berdua please, sama kalau misalnya lu pada suka Instagram udah pada hafal lagunya, kita punya filter baru di Ketulusan Cintaku, lihat Instagram gue ataupun Instagram Prilly, nyanyiin tag kita berdua juga. Itu aja sih paling Pril. Yes. Pokoknya jangan lupa sampai Jakarta kan langsung ketemu ya. Please, gue sampai Jakarta langsung swap, habis itu langsung ke rumah lo. Oke. Lo main video game baru ya? Oke. Pokoknya kapanpun gue akan ke rumah lo langsung. Pokoknya saat lo sempet, lo lagi free, lo lagi nggak ini, gue langsung ke rumah lo. Oke, mantap. Ya wes, gue sehat-sehat lo di Jogja, cepetan pulang. Good luck syutingnya juga. Kita ketemu soon di Jakarta. Pulang, beb gue. Pinginnya gitu, tapi nggak apa-apa. Kita tunggu minggu depan. Gue nggak sabar nyanyi bareng ini lagu sama lo langsung pokoknya. Ayo, please dong kita manggung ya, yang banyak ya, kayak tak bisa bersama. Harus. Ya wes, gitu aja paling. Okay. I'll see you soon, Pril. Terima kasih teman-teman yang udah join. Sehat-sehat semuanya. Love you guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.